Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Fitri dengan NIM 2012300001. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan periodisasi usul fikih yang mana dosen pengampu Bapak Dr. M. Yusuf MPD. Pertama, sejarah perkembangan usul fikih pada masa sahabat Nabi dan tabi'in. Pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, sumber hukum Islam hanya berasal dari Al-Quran dan hadis. Jika muncul suatu persoalannya saja, masyarakat langsung bertanya kepada Rasulullah, sehingga hukum dapat ditentukan secara langsung melalui wahyu atau ijtihad Nabi yang kemudian itu dibenarkan oleh Allah. Karena semua persoalan dapat diselesaikan langsung oleh Nabi. Pada masa ini, usul fikih itu belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Walaupun dasar-dasar usul fikih itu sudah mulai terlihat. Misalnya, mulai penggunaan qiyas atau analogi serta pemberian izin kepada masyarakat, kepada para sahabat untuk berijtihad seperti yang terjadi pada kisah Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Selanjutnya, pada masa sahabat, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka harus melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum. Nah, pada masa ini, sumber hukum itu berkembang menjadi 4. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijma'. Keempat, qiyas. Jadi, para sahabat itu juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis agar keasliannya tetap terjaga. Lalu, mulai muncul perbedaan pendapat. Akan tetapi, dengan perbedaan tersebut dipandang sebagai bagian dari perkembangan pemikiran hukum Islam, bukan sebagai pertentangan. Jadi masa sahabat tersebut menjadikan pondasi penting bagi perkembangan usul fikih. Selanjutnya, pada masa tabi'in. Di masa tabi'in ini, wilayah Islam itu semakin luas sehingga persoalan hukum itu juga masih semakin kompleks. Para tabi'in melanjutkan tradisi ijtihadnya itu dengan pendekatan yang lebih sistematis. Dan pada masa ini pula muncullah 2 aliran utama, yaitu ahlul hadis yang lebih mengutamakan hadis dan ahlul ra'i yang lebih mengutamakan penggunaan akal serta qiyas. Jadi perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi masing-masing daerah. Misalnya, Hijaz memiliki banyak riwayat hadis sehingga lebih mengutamakan hadis, sedangkan Irak lebih banyak menggunakan penalaran rasional karena hadis yang tersedia itu lebih sedikit. Nah, dari sinilah usul fikih itu mulai berkembang menjadi ilmu yang lebih terstruktur. Keenam, pada era pramodern. Pada era pramodern ini, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-18, usul fikih itu berkembang secara mandiri tanpa campur tangan negara. Seperti tokoh yang sangat berperan pada masa ini yaitu Imam Syafi'i dengan melalui kitab Ar-Risalah. Beliau merumuskan metode pengambilan hukum itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Perbedaan pendapat antar mazhab pun pada masa itu dianggap sebagai hal yang wajar dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam itu dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, era kolonialisme. Pada abad ke-19, ketika kolonialisme itu masuk ke berbagai negara Islam, perkembangan usul fikih mengalami perubahan yang cukup besar. Sistem hukum barat yang mulai menggantikan sistem hukum Islam itu sehingga ruang lingkup hukum Islam menjadi lebih terbatas
Misalnya hanya pada masalah pernikahan, perceraian, dan warisan. Akibatnya, peran ulama dalam mengembangkan hukum Islam itu menjadi kurang karena banyaknya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kolonial. Selanjutnya, era modern. Era modern ini, setelah negara-negara Islam merdeka, hukum Islam itu tetap dipengaruhi oleh sistem negara modern karena negara itu menjadikan pihak yang memiliki wewenang besar dalam menetapkan dan menerapkan hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan. Akibatnya apa? Akibatnya metode usul fikih klasik itu mulai kurang digunakan karena lebih banyak mempertimbangkan kebutuhan praktis negara. Oleh sebab itu, tantangan usul fikih pada saat ini itu adalah bagaimana tetap mempertahankan nilai-nilai kemaslahatan sambil menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, munculnya usul fikih sebagai disiplin ilmu. Pada awalnya, usul fikih itu belum ditulis secara sistematis karena para ulama masih memahami bahasa Arab dengan sangat baik. Namun ketika masyarakat Islam semakin berkembang dan bercampur dengan berbagai budaya, muncullah kebutuhan akan metode yang jelas dalam memahami Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i kemudian menyusun kitab Ar-Risalahnya yang menjadi dasar lahirnya usul fikih sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan menjadikan pedoman dalam melakukan ijtihad. Aliran dalam usul fikih. Dalam perkembangan usul fikih terdapat 3 aliran utama. Pertama, aliran mutakallimi, yaitu lebih menekankan penyusunan teori berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan akal. Kedua, aliran fuqaha yang menyusun kaidah berdasarkan praktik hukum yang telah berkembang di masyarakat. Sedangkan yang ketiga, aliran gabungan, yaitu menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis sehingga dianggap lebih lengkap dan relevan dalam menjawab persoalan hukum. Cukup sekian dari saya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah usul fikih berkembang secara bertahap sejak masa Nabi hingga menjadikan disiplin ilmu yang sistematis. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perubahan zaman sehingga munculnya persoalan-persoalan baru serta kebutuhan umat Islam dalam menetapkan hukum secara tepat. Oleh karena itu, usul fikih memiliki peran yang amat penting sebagai pedoman dan memahami dan menggali hukum-hukum Islam agar tetap sesuai dengan ajaran Al-Quran, Sunnah, dan kemaslahatan. Dengan pemaparan tadi mengenai sejarah perkembangan dan periodisasi usul fikih, mungkin terdapat salah kata atau penyampaian kata yang kurang tepat untuk semuanya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.